Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah jumlah yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian yang untuk terus menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Isa alaihissalam yang berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu yang dilakukan oleh Siti Maryam, ia menunjuk Nabi Isa yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa berkata yang terekam dalam surat Al-Maryam ayat 30-32 yang berarti, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa untuk mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah seorang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa berbakti kepada ibunya adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah. Peristiwa yang kedua yaitu saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus meninggalkan Nabi Ismail
yang masih bayi bersama ibunya, yaitu Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengiyakan, maka Siti Hajar menerimanya perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana yang haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari udara dari Sofa ke Marwah hingga 7 kali. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasanya adalah peristiwa seorang ibu ini berusaha mencari udara untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selanjutnya selalu mengingat kebesaran Allah dan kasih sayang pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah. Saat itu Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam yang sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam yang terekam dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Kita lihat betapa sentralnya peranan ibu Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah pertama tadi ada 3 peristiwa yang sangat jelaslah berada di dekat ibu sangatlah tinggi, dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang berhak untuk aku berbakti? Rasulullah berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibumu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya, untuk mendapatkan keutamaan pahalanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.